Inilah yang menjadi alasan-alasan pertimbangan bahwa menurut Sekjen PDI Perjuangan ini bukan kasus hukum tapi lebih kepada kasus politik, dan sebagai perlawanan karena ini temanya adalah pemberantasan korupsi, maka Sekjen PDI Perjuangan membuat video-video yang memuat skandal-skandal korupsi, termasuk juga upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Dan kalau kita bicara soal Watergate, berarti itu adalah penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan hukum untuk membunuh karakter politik, lawan politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan siap melakukan perlawanan usai Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap yang dilakukan Harun Masiku. Apalagi, belakangan KPK juga mengajukan pencegahan kepada Yasona Lauli untuk berpergian ke luar negeri. Juru bicara PDIP Guntur Romli mengklaim, Hasto telah menyiapkan sebuah video yang berisi keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Video itu akan dirilis oleh Hasto yang juga merupakan Sekretaris Jenderal PDIP sebagai bentuk perlawanan. Jadi untuk soal video kami tidak perlu ditantang, ya nanti akan ada waktunya untuk merilis itu. Kemudian mau laporkan kemana? Ke KPK yang banyak kasus yang sudah disebutkan, bahkan almarhum Faisal Basri menyebut di situ ada dugaan ekspor ilegal nikel dan menyebut nama terang-terangan, ada nama Bobi Nasution dan Erlangga Hartarto. Itu disebutkan oleh almarhum Faisal Basri, dan disebutkan juga di situ ada bukti-bukti. Kemudian seperti saya sebutkan tadi juga, KPK baru meralat 2 tersangka kasus dugaan penyalahgunaan CSR BI. Ya, kemudian kepada polisi. Ya, banyak sekali kasus-kasus akhir-akhir ini yang melibatkan citra kepolisian. Bahkan juga di situ ya, dalam video itu juga ada yang disampaikan oleh Mas Hasto bagaimana seorang pimpinan dari lembaga penegak hukum itu disalahgunakan, dipakai untuk menyelesaikan masalah pribadi anak seorang penguasa. Menurutnya, pencegahan kepada Hasto dan Yasona semestinya tidak perlu dilakukan. Ia menilai 2 orang petinggi PDIP dinilai tidak mungkin melarikan diri. Pasalnya, selama ini Hasto dan Yasona selalu kooperatif dalam menjalani proses hukum. Guntur menilai sejumlah video yang akan dirilis Hasto akan membuka kasus korupsi besar di Indonesia. Bahkan, Guntur mengklaim kasusnya akan lebih besar dari skandal kasus Watergate di Amerika Serikat. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kesabarannya. Jadi saya datang ke KPK ini dengan niat baik sebagai seorang warga negara yang juga taat pada hukum. Saya di dalam ruangan yang sangat dingin hampir sekitar 4 jam, dan bersama penyidik face to face itu paling lama 1,5 jam. Sisanya ditinggal kedinginan. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara, karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita, sehingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain. Dan kemudian ada handphone yang disita, dan saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. Ya, karena segala sesuatunya harus didasarkan sesuai dengan hukum acara pidana. Karena ini sudah suatu bentuk tindakan yang pro justisia, sehingga hak untuk didampingi penasihat hukum itu seharusnya dipenuhi oleh mereka yang menegakkan hukum. Sehingga teman-teman pers kemudian akhirnya ya kami menyampaikan, ya kalau gitu nanti pada kesempatan lain kami akan datang memenuhi undangan dari KPK sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen kami
sebagai warga negara. Terima kasih.